baik. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Bisa. Oke. So, ini dari anak-anak kelas 7 SMP 21 dan tentunya kita semua yang ada di sini sangat antusias sekali menunggu materi dari temannya. Prof bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ini formatnya nanti kita bicara saja atau ada question and answer di sesi tertentu atau bagaimana? Atau mereka langsung interap aja? Ya, tadi belajar ya. Oke, ya baiklah saya mulai ya. Selamat pagi semuanya, semua adik-adik SMP 21 dan Bapak Ibu Guru. Tapi Bapak Ibu Gurunya saya lihat masih muda-muda nih, sehingga mungkin Bapak Ibu Guru setara dengan anak saya barangkali ya. Iya, kalau melihat sejarah dari SMP 21, saya sendiri alumni angkatan 81. Saya merupakan penduduk aborigin. Jadi saya asli Banyumanik, karena saya sekolah SD-nya juga di Banyumanik, di sebelah SMP 21 itu. Saya tinggal di Banyumanik, di sebelah lapangan Barata yang dulu suka dipakai olahraga sepak bola anak SMP 21. Nah, tahun 81 tersebut, waktu saya lulus SMP 21, ada satu motivasi dari guru saya. Waktu itu Bu Karti, guru agama, dan Bu Lucy, guru matematika. Beliau menyatakan, kamu mau daftar SMA mana? Nah, saya menyatakan ingin daftar ke SMA 4 Banyumanik. Dia bilang, kamu dari lahir sampai mati di Banyumanik aja. Pergilah kamu ke SMA 3 kalau berani gitu. Nah, beliau menantang seperti itu. Hampir tiap hari beliau menyatakan kamu laki-laki kok pengecut amat, ya berani bersaing dengan orang-orang tua. Kamu boleh jagoan di sini, tapi kalau kamu bisa mengalahkan anak-anak SMP dari bawah yang banyak komunitas Cina dan komunitas yang lain swasta, maka kita baru salut. Nah, karena tiap hari saya dibilangin seperti itu, lama-lama saya marah dan saya berniat ke SMA 3, walaupun saat itu saya tuh nggak tahu SMA 3 itu di mana, sehingga saya minta tolong teman sepak bola saya, yaitu kiper, dia dari SMA 4, untuk ngantar saya ke SMA 3 untuk melihat di mana sih SMA 3. Nah, saat itulah saya mendaftar ke SMA 3 Semarang. Nah, hal yang pertama bisa dipetik dari situ adalah pertama, waktu itu bimbingan tes belum musim seperti sekarang. Jadi orang yang ikut bimbingan tes justru dianggap orang yang kurang pandai. Jadi kita tidak pernah mengikuti bimbingan tes. Tetapi karena materinya SMP Banyumanik waktu itu afiliasi ke SMP 5 Semarang, maka saya merasa wah ini materinya kurang nih. Maka saya mempelajari materi sampai materi kelas 2 SMA kakak saya. Jadi saya mempelajari ujian kakak saya, kenaikan kelas ke SMA 4, dan baru ikut tes di SMA 3 itu. Nah, pada saat ikut tes tersebut, alhamdulillah ternyata materi yang saya pelajari, terutama bahasa Indonesia waktu itu, kenaikan kelas dari SMA 4 dari kelas 2 ke kelas 3 itu keluar semua di ujian masuk SMA 3. Nah, karena sudah saya pelajari waktu mau masuk, maka saya berhasil masuk ke SMA 3. Nah, saya merupakan yang pertama di SMA 3 dari SMP 21. Waktu itu ada 6 orang mendaftar, dan saya sendiri yang diterima, teman yang lain nggak diterima, sehingga dia ke swasta. Nah, setelah saya melihat seperti itu, pada saat hari pertama ya kita grogi sekali ya, karena dari 1.500 pendaftar SMA 3 yang diterima 550. Dan pada saat pertama masuk SMA 3 itu dipanggil ke depan para ranking sekolah masing-masing. Nah, dari kelas 3 ranking satunya siapa, kelas 2 ranking satunya siapa, dan ada panggilan bagi pemegang skor tertinggi masuk SMA 3. Dan alhamdulillah saya termasuk pemegang skor tertinggi masuk SMA 3. Jadi saya kaget juga bisa memegang skor tertinggi SMA 3. Nah, karena hari pertama sudah mendapatkan skor tertinggi, akhirnya saya merasa sebetulnya SMP 21 yang dulu namanya SMP Banyumanik itu tidak ketinggalan secara materi, sehingga saya berniat benar-benar
sekolah di situ dengan semangat yang tinggi. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya saya tiap semester ranking pertama di SMA 3. Jadi di SMA 3 itu ada satu kelas yang disebut sebagai kelas ranking, itu kumpulan dari seluruh teman dari 11 kelas yang disaring masuk SMA 3 yang terbaik. Nah, di situ saya mendapatkan ranking 1 terus, bukan hanya di level kelas tapi juga di level sekolah, jadi paralel. Jadi kalau di rapat tuh kita senangnya lihat 1/550, nah itu seneng. Nah, akhirnya saya terus menerus menjadi ranking 1 sampai kelas 3. Nah, ini menjadi satu motivasi bagi saya untuk mempersembahkan prestasi terbaik, dan saya ke SMP 21 menghadap guru saya yaitu Bu Karti dan Bu Siwa, itu guru matematika, dan saya menyatakan bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya nih, sudah mengalahkan teman-teman dari SMP 1, Dominico Savio dan sebagainya. Nah, di saat itu, di waktu mengenyam pendidikan SMA 3, saya merasa materi terutama bahasa Inggris di SMP 21 itu masih ketinggalan dari teman-teman di bawah. Nah, pada saat itu ada kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris waktu itu sangat mahal ya, masih 1 juta setahun. Mungkin kalau sekarang dari 10 juta, 1 juta setahun. Dan karena saya merasa bahasa Inggrisnya kurang, maka saya berniat untuk mengejar ketinggalan tersebut dengan cara saya tiap hari bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi mungkin bagi teman-teman yang muslim bisa melakukan dengan sholat tahajud, kemudian belajar. Nah, ternyata itu betul yang saya lakukan. Setelah saya lama dari SMA tersebut selesai, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan betul untuk belajar itu memang paling efektif adalah jam 3 sampai jam 5 pagi. Jadi saya belajar mendrill diri saya sendiri dengan bahasa Inggris dan matematika waktu itu yang saya suka. Akhirnya saya bisa bahasa Inggrisnya lancar. Nah, ini menjadi modal dasar waktu saya kemudian kuliah, karena di tahun 84 itu diberlakukan pertama kali mahasiswa diterima tanpa tes ke perguruan tinggi negeri. Nah, saya diterima di Institut Teknologi Bandung tanpa tes. Itu tahun 84 sampai 89 itu pertama ada undangan. Nah, seperti sekarang ini undangan yang 20% itu. Nah, setelah saya menerima undangan tersebut, ada 2 orang dari SMA 3 yang diterima di undangan di ITB. Nah, di ITB kembali kita harus berkompetisi dengan banyak teman dari seluruh Indonesia. Nah, setelah saya lulus dari teknik industri, waktu itu teknik industri merupakan program studi atau jurusan yang rankingnya tertinggi di ITB. Jadi mengalahkan elektro, informatika, teknik sipil, dan sebagainya. Nah, setelah lulus dari teknik industri, saya sebenarnya bekerja di Astra selama 2 tahun, di Astra Group Automotive Company di Jakarta. Nah, karena di Astra saya berkaitan dengan procurement, yaitu pengadaan barang yang berkaitan dengan bea cukai, dengan Departemen Perindustrian, dengan Departemen Perdagangan, dan sebagainya. Waktu itu zamannya Pak Harto ya, yang kita tahu bahwa banyak sekali nepotisme. Karena banyak sekali nepotisme, saya merasa nggak pas. Saya kembali ke ITB dan saya menjadi dosen di sana. Nah, pada saat menjadi dosen, kemudian kalau menjadi dosen memang harus sekolah lagi, sekolah lanjut. Akhirnya saya berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa di Australia, yaitu beasiswa berbagian government, yaitu hibah dari Australian government kepada student. Ada 300 orang yang mendapat beasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, saat itulah saya merasa bahwa apa yang saya pelajari saat SMP, saat SMA itu sangat bermanfaat, terutama kemampuan bahasa. Jadi teman-teman, kalau zaman saya dulu bahasa Inggris sudah cukup ya. Tapi kalau sekarang kelihatannya perlu menguasai 2 bahasa asing.
bahasa Inggris, apakah bahasa Inggris dan bahasa Cina yang akan maju nanti di tahun 2030 atau 2045, atau bahasa Mandarin atau bahasa Spanyol yang pemakainya banyak, atau bahasa Jerman. Jadi setidaknya teman-teman nanti menguasai 2 bahasa asing. Nah, setelah saya ke Australia, saya teringat bahwa hobi saya itu adalah nonton film sebetulnya. Jadi saya bukan kutu buku sebetulnya. Saya di Banyumanik itu juga waktu SMP dan SMA, setiap Rabu dan Minggu itu sepak bola sorenya. Kemudian kalau Selasa Kamis itu volleyball dan sebagainya. Nah, itu saya merasa bahwa itulah terjadi keseimbangan. Jadi artinya kalau teman-teman belajar, ya tidak harus menjadi kutu buku hanya belajar saja. Jadi belajar juga, olahraga juga sebagai refreshing. Nah, teman-teman saya waktu itu yang main bola, diantaranya ada Budiawan Hindratno, itu pemain PSIS Semarang yang kemudian dari pemain PSSI yang terkenal tuh. Nah, waktu itu dia kakak angkatan, dia di SMA 4, saya di SMP 21. Tapi saya merasa bahwa skill sepak bola saya kalah jauh dari Budiawan Hindratno. Maka saya merasa ya sudah, saya sepak bola hanya untuk hobi aja, tidak untuk menjadi kompetitor dan untuk menjadi pemain profesional. Akhirnya saya ya memutuskan untuk belajar lebih serius lagi. Dan saya ke Australia tersebut, ke RMIT. Nah, ini ada hal yang penting perlu diperhatikan oleh adik-adik, bahwa ada kadang-kadang ada blessing in disguise. Kita hanya sebatas merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Nah, waktu saya mendapat beasiswa ke Australia itu mestinya saya master leads to PhD, artinya master sampai ke PhD, tapi masternya nggak usah diselesaikan, jadi langsung lanjut ke PhD. Tapi memang rencana kita tidak lebih bagus ya daripada rencana Allah. Nah, saat itu ternyata terjadi restrukturisasi di universitas saya tempat belajar di RMIT Melbourne. Nah, restrukturisasi, pembimbing saya atau promotor saya waktu itu diberhentikan dari universitas, sehingga saya merasa tidak bisa melanjutkan sampai PhD. Akhirnya saya memutuskan saya harus menyelesaikan master di Australia, dan saya putuskanlah menyelesaikan master di Australia dengan waktu yang sangat mepet. Waktu itu juga ada tantangan dari pemberi beasiswa di Australia, kamu harus pulang karena kamu tidak menyelesaikan proses selama di Australia ini. Nah, kalau menghadapi semacam itu, pertama, adik-adik jangan panik. Yang kedua, cari cara terbaik. Nah, karena itu saya bargaining waktu itu menyatakan, bisakah saya mendapatkan allowance 1 bulan untuk menyelesaikan master saya? Kamu yakin menyelesaikan master dalam waktu 1 bulan? Saya bilang, saya yakin. Akhirnya saya selesaikan master saya itu dalam waktu 1 bulan dari tingkat waktu yang sudah ditentukan untuk mendapatkan perpanjangan beasiswa. Dan waktu itu saya pulang, tahun 98 pulang, itu Krismon di Indonesia yang sangat hebat ya. Nah, berat sekali hidup di Indonesia waktu itu. Akhirnya saya memutuskan bagaimana kalau saya cari beasiswa lagi, karena krisis moneter itu sulit bagi kita untuk hidup waktu itu. Akhirnya saya mencari beasiswa lagi dan saya mendapatkan beasiswa dari Islamic Development Bank Arab Saudi yang memberikan beasiswa pada 50 negara anggotanya. Tetapi 50 beasiswa bagi negara anggota itu harus diperebutkan, sehingga waktu itu kuotanya adalah 20 beasiswa pada 50 negara anggota, sehingga tidak semua negara anggota dapat beasiswanya. Dan alhamdulillah saya berkompetisi dengan banyak orang. Saya menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke Inggris. Kenapa saya memilih ke Inggris adalah karena mereka menyatakan harus menyelesaikan program doktor dalam waktu 3 tahun, di mana program doktor di banyak negara itu hanya 4 tahun, hanya Inggris yang 3 tahun. Nah, pada saat saya berkompetisi di Inggris tersebut, menyatakan bahwa promotor saya mengatakan bahwa tidak mungkin orang asing yang tidak bisa berbahasa Inggris negaranya itu menyelesaikan PhD dalam waktu
3 tahun. Nah, dia menyatakan seperti itu. Nah, itu merupakan suatu tantangan buat saya karena beasiswanya 3 tahun, tapi mereka menyatakan saya harus menyelesaikannya 4 tahun. Maka saya menyatakan saya akan menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Nah, oleh karena itulah kemudian saya menyelesaikan di Bradford. Dari 26 mahasiswa di sana, saya lulus tercepat kedua waktu itu dari teman Mesir. Nah, selama 3 tahun itu selesai. Jadi apa yang bisa diambil dari sini adalah pertama, kita anggap bahwa mungkin apakah itu ejekan atau mungkin bulian atau katakanlah orang memandang kita rendah dan sebagainya, itu jangan dianggap sebagai suatu penghinaan, anggaplah itu sebagai suatu motivasi. Jadi karena saya dibilang tidak mungkin selesai, ya saya mau selesai 3 tahun, akhirnya saya bisa menyelesaikan program studi. Nah, kembalinya ke Indonesia tahun 2003, saya bersama 9 dosen ITB yang lain ditugasi oleh rektor waktu itu Dr. Kusmayanto Kandiman untuk mendirikan sekolah bisnis dan manajemen ITB. Dan kita mendirikan sekolah bisnis dan manajemen ITB itu tahun 2003, 31 Desember, dengan sistem dan mekanisme pembelajaran yang berbeda dari program studi lain. Karena kita merasa bahwa saat itu kuliah tidak berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Jadi kuliah itu kosong, kita belajar sendiri, dia tinggal oleh dosennya meroyek dan sebagainya. Kita ingin menciptakan satu hal yang baru. Jadi kalau Anda kuliah di USBM, tidak ada kuliah yang kosong. Jadi semua 100% masuk, karena kita menganggap bahwa kuliah adalah sakral. Nah itu. Jadi kita menyelesaikan seperti itu. Akhirnya dalam rancangan program SBM itu kita membuat mereka juga menyelesaikan studinya dalam semester pendek. Jadi tidak ada libur panjang 2,5 bulan seperti yang kita alami di program studi lain. Sehingga kenapa di SBM itu bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Nah, itulah beberapa perjalanan hidup yang saya lihat kira-kira apa yang bisa diambil sekalian. Jadi pertama mungkin sebagai summary-nya adalah pertama, niatkan hati untuk meraih apa yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya. Kedua, ambillah suatu hobi itu sebagai suatu komplement. Jadi katakanlah misalnya ada adik yang suka main game ya sekarang, suka main game habis waktu dan sebagainya. Adik-adik jangan hanya menjadi konsumen saja. Katakanlah adik-adik harus mempelajari kenapa game itu bisa diciptakan, bagaimana program komputer membuat orang bergerak ke sana kemari dan sebagainya. Jadi di balik kita adik-adik bisa produktif, karena sekarang industri sekarang itu makin berkembang dengan industri kreatif. Jadi kita lihat di SMK di Kudus itu ada banyak sekali teman-teman yang membuat animasi, membuat suatu film kartun yang menjadi supplier bagi industri Hollywood. Jadi mereka mengambil dari Kudus, SMK Kudus. Nah itu jadi seperti itu. Jadi belajar dengan ada passion namanya ya. Passion artinya intens betul, ada yang mengetahui betul, dan katakanlah misalnya kalau belajar bahasa Inggris, bukan hanya sekedar ada tugas dari guru, kerjakan, selesai. Atau kadang-kadang bahkan teman-teman itu nggak ngerjakan PR, datang pagi-pagi, saling contek. Nah itu sebetulnya merugikan diri adik sendiri. Jadi Anda harus betul-betul belajar untuk menguasai apa yang diajarkan. Nah, artinya Anda belajar untuk bisa. Jadi waktu itu saya membiasakan nonton film Inggris, saya mengambil motivasi, suatu saat saya ingin ke Inggris. Saya bilang begitu dalam hati. Nah, keinginan yang dipendam dalam hati, yang kita niatkan tersebut, ternyata benar-benar didengar oleh Allah dan suatu saat akan dikabulkan. Jadi Anda harus memiliki suatu keinginan yang positif. Ya. Katakanlah misalnya saya waktu itu ingin ke Inggris, saya betul-betul mendapatkan beasiswa sekolah ke Inggris. Jadi itu bisa berlangsung 15 tahun dari sejak niat itu dinyatakan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan anggap persaingan antar teman. Nah, persaingan antar teman itu kurang bagus. Artinya teman ya teman, bahwa teman itu adalah
sesuatu yang berharga nanti dalam perjalanan hidup kita. Saya tidak pernah menganggap teman saya sebagai saingan, karena saya menganggap saingan saya adalah diri saya sendiri. Saya ingin memperbaiki apa yang saya miliki, bahkan mungkin agak lebih gilanya, kalau saya belajar sesuatu, maka saya bukan ingin mengalahkan teman A atau teman B, tapi saya justru ingin mengalahkan gurunya. Gitu. Dan orang bilang, kamu kurang ajar banget sih. Nah, saya ingin mengalahkan gurunya itu artinya ingin menguasai betul apa yang diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itu pada saat SMP, SD dan sebagainya, nilai ijazah atau raport saya itu matematikanya 10. Karena saya ingin betul-betul bisa menguasai matematika dan bahasa. Nah, ternyata betul apa yang saya nyatakan saat itu, bahwa di Inggris itu ada kurikulum yang menyatakan bahwa pada pembelajaran di level dasar, yaitu SD, SMP itu, yang utama adalah pengembangan logika anak. Nah, pengembangan logika anak itu terutama akan disupport oleh matematika dan bahasa. Jadi kemampuan matematika dan bahasa itu menunjukkan kemampuan seseorang nantinya dalam berlogika. Jadi kalau di Inggris ujian nasional itu hanya matematika dan bahasa Inggris saja. Nah, dari situlah saya, berarti waktu itu saya benar bahwa belajar bahasanya beneran, dan belajar matematikanya juga saya suka, sehingga logika saya berkembang dengan baik. Jadi artinya memang pelajaran yang lain juga penting, tapi kalau di Inggris mereka menjadikan pelajaran lain sebagai hobi. Katakanlah pelajaran fisika, bagaimana merangkai listrik dan sebagainya, mereka praktikum di laboratorium dan melaksanakan dengan hobi saja. Jadi itu beberapa tips yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya. Itu ketika tadi dengan menganggap teman sebagai saingan. Dan yang keempat adalah tetapkan target Anda setinggi mungkin. Karena kita melihat anugerah itu di mana saja. Jadi tidak harus kita merasa minder, tidak harus merasa kalah dengan orang bully dan sebagainya. Karena dalam pendidikan doktor saya di Inggris, itu ada 3 pendekatan ya. Satu pendekatan balance scorecard yang datang dari Harvard, kemudian pendekatan performance research yang datang dari Cambridge, dan pendekatan saya sendiri. Saya memiliki pendekatan sendiri bagaimana meningkatkan kompetensi usaha di Indonesia yang lebih cocok daripada menggunakan balance scorecard-nya Harvard atau performance research di Cambridge. Jadi saya memiliki teori sendiri untuk memberikan persaingan pada perusahaan di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menetapkan standar setinggi mungkin. Nah, yang kelima tentu saja adalah keseimbangan. Jadi samping belajar dengan serius, juga tadi saya nyatakan saya bukan bookstore untuk buku, tapi saya berusaha seimbang antara olahraga, antara belajar, dan juga kalau Anda nanti lihat di pasaran, ternyata ada novel-novel yang saya sendiri mengarang novel. Nah, pengarang novel diantaranya ada Gading-Gading Ganesha yang sudah difilmkan dengan bintang film Taman Traharjo, Widiawati, dan sebagainya tahun 2010. Dan juga ada novel Menggapai Matahari. Nah, kalau Anda baca novel Menggapai Matahari, bisa Anda saksikan di dalam kisah-kisah situ adalah sebetulnya kisah-kisah di Banyumanik. Jadi ada kisah-kisah perjalanan di Banyumanik. Artinya kalau suatu Anda suka hobi traveling atau apapun, catatlah untuk menjadi suatu catatan dan bisa dibagikan kepada teman yang lain. Nah, seperti itu kira-kira motivasi yang bisa sampaikan. Udah berapa menit nih? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi saya menyoroti satu poin penting yang dari tadi Profesor Darmawan itu tentang komunikasi, di mana Profesor Darmawan tadi menyoroti tentang betapa pentingnya kemampuan berbahasa, menguasai berbagai bahasa itu kan penting ya. Nah, sementara saat ini problem kami di Indonesia juga, literasi itu sesuatu yang sulit untuk diwujudkan gitu. Atau kita semua lah, kadang-kadang itu mahal untuk membaca sesuatu secara
kebiasaan, saya ingat bahwa waktu saya SD, saya tuh ditugasi oleh ibu saya kebetulan kepala sekolah SD Banyumane, untuk selalu ngecap buku perpustakaan. Ngecap buku perpustakaan sebelum disampaikan di perpustakaan sekolah, saya ngecap buku-buku tersebut lebih dulu. Nah, pada saat saya ngecap buku perpustakaan itu, saya membaca buku itu. Saya membaca semuanya sampai habis. Nah, itu ternyata benar di Inggris, seorang anak SD itu selalu ada diberikan story bag. Story bag itu isinya adalah buku dengan dibagi satu buku cerita. Satu buku cerita dibawa pulang, anak itu disuruh baca, kemudian untuk menceritakan kembali di sekolahnya. Nah, kebiasaan itulah yang dibangun di Inggris, ya, setiap orang harus gemar membaca. Nah, ini yang kita lihat di perpustakaan di Indonesia itu seringkali lebih pada punishment. Jadi kalau ada buku sobek suruh ganti, buku ini suruhin dan sebagainya, sehingga anak-anak itu malas meminjam. Oleh karena itu memang biasanya kita pertama biasa membaca, kedua biasa menulis. Nah, kita agak ketinggalan nih biasa menulis nih. Jadi biasakan membuat summary suatu cerita, kemudian anak itu dipersilahkan menceritakan sendiri menurut versi dia. Nah, itu boleh versinya berbeda dari versi aslinya, boleh ada improvisasi di sana. Nah, itu jadi kita wadahi kreativitas orang-orang dalam literasi tersebut. Juga banyak-banyaklah mengadakan lomba isi, lomba ngarang, kemudian mementaskan drama dan sebagainya. Waktu di SMP 21, saya termasuk penulis skenario. Jadi pada saat ada peringatan Maulid Nabi atau peringatan sekolah itu ada drama. Nah, saya yang biasa menulis skenario untuk dimentaskan di drama itu. Jadi saya menulis skenario, mementaskan teman-teman dan sebagainya. Waktu itu kebetulan saya juga ketua OSIS, sehingga saya banyak bergerak di sana. Ya, beda. Di matematika bisa lebih mengenal ya. Oke, apa yang cerita inspirasi dari Profesor? Sayang sekali kita kok baru bertemu sekarang ya, Anda dari mungkin di cerita menuju suksesnya Profesor sendiri, mungkin dari proses dari awal masuk ke SMA sampai akhirnya sekarang menjadi profesor. Ada tantangan terbesar selama menuju ke situ, kira-kira bisa diceritakan, Prof? Mungkin beberapa hal itu terjadi karena niat kita ya. Pertama, niat kita waktu itu kita belajar semuanya dengan niat menguasai ilmu, dan menguasai ilmu kemudian menjadi guru, menyebarkan ilmu dengan bermanfaat dan sebagainya. Nah, tentu saja beberapa hambatan yang terjadi, tapi beberapa hambatan itu saya memandang bukan hambatan sebetulnya, karena beberapa hambatan itu hanya kerikil-kerikil kecil. Katakanlah misalnya mengajukan profesorship kan orang mengatakan, wah sulit sekali, syaratnya harus gini. Nah, saya melihat teman-teman tidak mencermati apa sih syarat yang harus dilakukan itu. Katakanlah misalnya untuk menjadi profesor itu harus memiliki jurnal internasional, harus memiliki buku, itu yang terbesar. Nah, karena itu yang terbesar, maka kita ambillah yang terbesar. Maka saya juga menghasilkan textbook. Ada 7 macam textbook yang saya hasilkan selama jadi dosen, dan juga membuat paper-paper internasional, bahkan syarat Q1 Scopus yang bagi orang merupakan momok. Ya, kemarin saya membimbing mahasiswa sudah menghasilkan 4 Scopus Q1. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan melihat sesuatu itu hambatannya lebih dulu. Artinya, wah saya nggak bisa, wah saya ini. Kita lewati dulu, kita coba dulu apakah bisa atau tidak. Jadi kita harus berniat, saya bisa, masa. Ada satu yang saya ingat dari ibu saya itu memberikan motivasinya. Kalau saya tidak bisa mengajar satu, ibu saya hanya bilang, gawean kita raiso. Jadi pekerjaan yang kelihatan mata aja kok nggak bisa. Jadi ibu saya cuma bilang gitu aja, maka saya udah terpacu itu. Masa gitu aja nggak bisa sih, orang lain bisa. Yang kedua, beliau menyatakan kalau ada teman yang pintar dan sebagainya, beliau hanya mengatakan, kan dia juga makan nasi toh, kamu kan juga makan nasi, masa nggak bisa? Nah, dari situ 2 pertanyaan itulah membuat saya terlecut, kenapa nggak bisa, semua orang juga bisa gitu.
dan motivasi. Oke, baik Prof. Sungguh sangat menginspirasi sekali cerita-cerita dari Profesor bagaimana termotivasi, bagaimana cemerlang, terus bagaimana mendapatkan beasiswa. Itu akan menjadi inspirasi sekali untuk anak-anak kelas 7 tentunya yang mau masuk. Kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Sampai catatan saya penuh ini kira-kira Profesor. Mungkin kalau bisa saya simpulkan ada beberapa poin bagaimana caranya supaya kita itu selalu termotivasi atau selalu tentunya kita harus meniatkan dalam hati dan kemudian kita bisa mengambil dari hal sederhana seperti hobi misal dan jangan hanya sebagai menjadi konsumen dan kita harus menjadi orang yang produktif itu. Terus ada juga poin yang mungkin ini tentunya untuk tidak menjadikan teman itu sebagai saingan seperti itu sangat menarik sekali menurut saya. Jadi teman ya teman, bukan saingan. Diri kita sendiri itu sangat menarik sekali. Terus kemudian jangan minder. Nah, poin jangan minder ini mungkin bisa diterapkan anak yang biasanya yang tahun itu banyak sekali cerita, Bu, pertama kali saya masuk di SMP ini minder, ketemu teman-teman yang belum kenal dari sekolah-sekolah favorit seperti itu. Akan menginspirasi sekali untuk anak-anak untuk jangan minder seperti itu. Terus kemudian juga harus seimbang antara belajar, antara bagaimana kita mengajar, kita melakukan hobi-hobi kita karena harus ada keseimbangan seperti itu kira-kira. Oke, mungkin terakhir ada satu kata motivasi. Yang sangat antusias mendengarkan cerita Profesor, satu kalimat kira-kira ya, baru ya, untuk adik-adik kita semua, Prof. Nah, biasanya saya membuat satu kalimat motivasi itu ini, if you can be the best, why settle for less? Artinya, jika kamu bisa menjadi yang terbaik, kenapa kamu mematok syarat yang lebih rendah dari itu? Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali, Dr. Profesor. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya, Prof, untuk bercerita tentang kesuksesan Profesor seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat, pastinya bermanfaat untuk kita semua dan sukses terus untuk Profesor Dermawan. Terima kasih semuanya, salam. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.